Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Senang bisa berada bersama dengan saudara pagi ini di dalam ibadah minggu. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada untuk saudara, amin. Kuasa Tuhan berlaku dan bekerja bagimu. Bahkan engkau yang datang hari ini dengan pergumulan, engkau yang datang dengan sakit penyakit, engkau yang datang dengan beban hidup, pasti Tuhan akan berikan kepada kamu jalan keluar. Tuhan akan menolong, menyembuhkan, memulihkan kamu. Oleh karena itu pastikan engkau adalah orang yang taat pada Tuhan. Setuju? Katakan amin. Orang yang percaya kepada janji Tuhan bahwa apapun yang terjadi, dia Tuhan pasti akan menolong kamu, akan menolong saya. Baik, puji Tuhan, pagi ini sebelum kita mulai dengan firman Tuhan yang berjudul bergeraklah sesuai perkataan Tuhan, saya ingin ajak saudara pagi ini untuk mulai pegang kata Tuhan. Dan engkau mulai bergerak di dalamnya. Engkau mulai move bersama Tuhan di dalam setiap perkataannya. Nah, sebelum kita mulai dengan semuanya, saya ajak saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Hari yang terbaik, hari yang indah, hari yang luar biasa. Kami ada bersama dengan Tuhan dan kami mau untuk hati kami diisi dengan kebenaran firman-Mu, diisi dengan perkataan-perkataan-Mu. Bagaimana mungkin kami bisa bergerak kalau kami tidak dibekali dengan perkataan-Mu? Bagaimana mungkin kami bisa berjalan jika Engkau tidak mengisi kami dengan janji-janji-Mu? Oleh karena itu pagi ini kami buka hati, kami siapkan diri kami untuk supaya firman-Mu menjadi satu-satunya pegangan bagi kami. Perkataan-Mu adalah satu-satunya pegangan bagi kami, supaya kami tidak hilang arah, kami tidak tersesat, bahkan kami mencapai tujuan yang Engkau mau. Oleh karena itu pagi hari ini berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu warga kerajaan yang saya kasihi, tentu pagi ini saya mulai dengan berkata kepada saudara, tiap kali pemberitaan firman, baik di gereja ini, di mana-mana, oleh siapapun, oleh hamba Tuhan siapapun, tidak semuanya bisa menerima dengan benar. Tidak semuanya bisa tangkap itu menjadi rema, menjadi perkataan Tuhan yang menghidupkan dia. Ada orang bisa menjadikan perkataan firman itu sesuatu celaan, bisa jadi perkataan firman itu sesuatu yang bisa dijadikan guyon. Tetapi ada orang yang serius menangkap firman itu menjadi sesuatu rema, yang dimana sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan dia berjalan ikut apa yang Tuhan bilang. Dan dengar baik, dua kemungkinan. Pada mereka yang tidak mendengar firman, tentu firman itu tidak bisa bereaksi atas hidupnya. Tapi mereka yang memperkatakan dan memegang firman Tuhan, firman itu akan mendatangkan hasil dalam hidup ini. Artinya pilihan ada di tangan saudara, pilihan ada di tangan saya untuk mau bergerak sesuai perkataan firman ataupun tidak. Oleh karena itu saudara, saya mau bilang ada banyak orang yang juga menolak perkataan firman. Alkitab mengatakan itu. Coba saudara perhatikan 1 Samuel 15 ayat 23. 1 Samuel 15:23 berkata bahwa sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertelung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ini adalah perkataan Nabi Samuel kepada Saul yang telah membuat sebuah perbuatan yang mencela Tuhan, dan Tuhan menolak dia menjadi raja. Alkitab berkata bahwa tindakan mencela Tuhan yang dilakukan oleh Raja Saul itu adalah dia menolak firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada dia tidak lakukan. Dan hari itu menjadi hari yang paling krusial, hari yang paling berbahaya, hari yang paling parah bagi Saul, karena dia ditolak menjadi raja. Jadi sudah perhatikan, seorang raja aja bisa nolak firman Tuhan. Kemudian harus saudara perhatikan, kalau tadi perjanjian lama, sekarang saya bawa saudara untuk melihat perjanjian baru. Yohanes pasal 12. Perhatikan Yohanes 12 ayat yang keempat. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Sekali lagi ini perkataan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakim pada akhir zaman. Jadi perkataan firman itu akan menjadi hakim pada akhir zaman bagi setiap saudara yang menolak firman Tuhan dan yang tidak mempercayai perkataan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, saya ingin membawa saudara untuk melihat apa kata Tuhan Yesus tentang bagaimana kita meresponi firman Tuhan
memegangnya dan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ajak saudara untuk memperhatikan Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23 atau Markus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 dan juga Lukas 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15. Jadi Matius, Markus, Lukas ini adalah 3 Injil yang menulis tentang hal yang sama, yaitu tentang perumpamaan seorang penabur. Oleh karena itu saya ajak saudara buka Alkitabmu, kita akan baca Lukas pasal 8 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-15. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tipis, tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu dia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mendengar mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhannya selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka itu tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Oke, jadi Lukas 8 ataupun yang saudara perhatikan di dalam Markus pasal 4 dan Matius 13 ini adalah sebuah perumpamaan yang sama. Sehingga saya mau bilang bahwa ini perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid dan kepada orang banyak yang datang kepada dia. Dan orang-orang berkata bahwa perumpamaan tentang seorang penabur ini adalah ibu dari perumpamaan-perumpamaan. Artinya ini perumpamaan yang pertama yang disampaikan Tuhan Yesus, dan nanti ada perumpamaan-perumpamaan yang lain, tetapi ini merupakan perumpamaan yang paling inti karena berbicara tentang respon, berbicara tentang tanggapan, berbicara tentang sejauh mana orang percaya itu mengandalkan perkataan firman dan mau berjalan di dalamnya, mau bergulat di dalamnya, dan mau mencapai segala sesuatu karena perkataan firman. Nah, kalau kita baca Matius, Markus, Lukas, maka kita akan temukan perumpamaan penabur ini yang mengandung beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, beberapa hal yang diperhatikan, yaitu dari perumpamaan itu ada yang disebut penabur yang keluar pagi-pagi untuk menaburkan benih. Kemudian yang kedua itu ada benih di tangan sang penabur atau benih. Kemudian yang ketiga itu Alkitab bilang ada 4 jenis tanah di mana benih itu jatuh atau tertanam di sana. Kemudian yang keempat itu yang pasti dari keempat tanah yang menerima taburan benih itu masing-masing akan memperoleh hasilnya. Nah, oleh karena itu saya ingin melihat kepada saudara, memperlihatkan kepada saudara beberapa hal yang penting dari penabur ini. Kalau tadi Lukas berkata bahwa
Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, itu orang dari kota-kota yang menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam sebuah perumpamaan, ada seorang penabur keluar untuk menaburkan benih. Jadi penabur itu keluar untuk menaburkan benih. Dia tidak bisa tinggal di dalam rumah, dia tidak bisa diam di tempatnya, tapi dia pergi ke tempat, ke ladang, ke kebun, ke tempat di mana dia bisa menaburkan benih. Nah, kita mulai dengan penabur. Penabur adalah satu pribadi yang dipercayakan Tuhan, pegang benihnya Tuhan, dan dia tiap hari menabur benih. Dia pergi dan dia menabur benih, dia pergi dan dia menabur benih. Nah, itu yang pertama. Jadi perhatikan bahwa penabur itu adalah orang yang dipercayakan sama Tuhan. Kemudian yang kedua, ada benih. Alkitab berkata benih itu tidak ada yang lain. Saudara mesti katakan benih itu adalah firman Tuhan. Katakan benih adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu diumpamakan seperti benih. Kalau kita melihat benih, di dalam benih itu memiliki kekuatan atau potensi kehidupan. Setuju, katakan amin. Dalam benih yang kecil itu, sekecil apapun, dia memiliki potensi kehidupan. Jadi saya mau bilang, kalau benih itu digambarkan dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu memiliki potensi kehidupan. Karena dia memiliki potensi kehidupan, maka dia mesti ditabur supaya benih itu menjadi bertumbuh. Benih itu tidak bisa ada terus di tangan sang penabur. Benih itu mesti dilepaskan di ladangnya supaya benih itu menghasilkan potensi pertumbuhan. Nah, itu yang pertama tentang benih. Benih adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu memiliki potensi untuk hidup. Firman Tuhan itu memiliki potensi untuk bertumbuh. Firman Tuhan itu memiliki potensi untuk mengubah kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan itu menjadi potensi yang bisa menjadikan engkau dipulihkan, disembuhkan. Banyak hal yang bisa dikerjakan dari potensi kehidupan. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang benih, maka engkau sementara bicara tentang potensi kehidupan. Yang berikut, yang ketiga adalah jenis tanah. Tadi saya bilang ada 4 jenis tanah. Alkitab bilang waktu si penabur itu pergi menabur benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Jadi ini tanah pinggir jalan, itu tanah yang keras, tanah yang tidak bisa menerima benih. Memang jatuh di situ. Tapi Alkitab berkata benih itu tidak sempat bertumbuh, sebab datang burung-burung dan memakannya sampai habis. Dan Yesus memberi pengertian bahwa itu adalah tanah hati orang yang ketika firman Tuhan itu ditabur, maka segera datang iblis dan merampok, mengambil itu firman Tuhan, sehingga firman itu tidak sempat bertumbuh sama sekali. Firman itu tidak sempat bertumbuh sama sekali. Saudara perhatikan di ayat yang ke-12, yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi tanah pinggir jalan itu tidak akan bisa menerima keselamatan daripada Tuhan, karena iblis datang dan mengambil firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Ini mesti digarisbawahi. Mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Artinya sia-sia. Mungkin dia bisa ada di gereja, tapi dia tidak menikmati firman. Sia-sia, dia tidak diselamatkan, kata Alkitab. Oleh karena itu, jangan mau jadi tanah pinggir jalan, saudara. Cuman sampai mendengar, tapi begitu selesai, iblis datang dan mencuri, merampas, mengambil firman yang ada di dalam hatinya, mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini target iblis nih, saudara. Ingin supaya kamu tidak percaya dan kamu tidak diselamatkan. Kemudian yang kedua, kalau saudara perhatikan, Alkitab bilang yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi ada satu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini bukan tanah bercampur batu, bukan. Tapi ada batu besar, kemudian tanahnya tipis. Dan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13? Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, happy, saudara. Tetapi mereka itu tidak berakar.
Mereka cuma percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Karena berakarnya sedikit saja. Begitu datang pencobaan mereka langsung murtad. Nah, saudara lihat, semua yang dikatakan di dalam perumpamaan ini adalah baik yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah berbatu-batu, yang jatuh di semak duri. Ini semua mereka sama-sama mendengar firman Tuhan. Bahkan tanah baik pun mendengar firman Tuhan. Lihat ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Jadi ayat 12 kita temukan yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang telah mendengarnya. Yang jatuh di tanah berbatu-batu adalah orang yang telah mendengarnya. 14 yang jatuh di semak duri adalah orang yang telah mendengarnya. Jadi semuanya mendengar, semuanya taruh telinganya dan mendengar perkataan firman. Tetapi tidak ditindaklanjuti di dalam perkara-perkara yang baik. Coba lihat ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu. Sama kan saudara? Orang yang telah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Nah, ini dia perbedaannya di sini. Yang tiga tanah yang lain itu setelah mendengarkannya itu tidak melakukan action apa-apa. Tetapi yang ayat yang ke-15 yang jatuh di tanah yang baik itu setelah mendengarkan firman itu dia menyimpan dalam hati yang baik dan dia mulai mengeluarkan buah-buah ketekunan. Nah, oleh karena itu kekasih Tuhan sekalian, perhatikan 4 jenis tanah ini. Tuhan lagi bicara tentang gereja Tuhan, Tuhan lagi bicara tentang saudara, Tuhan lagi bicara tentang jemaatnya, Tuhan lagi bicara tentang umatnya yang memberikan respon yang berbeda-beda terhadap sebuah pemberitaan firman yang mungkin tiap minggu engkau dengar, yang mungkin tiap minggu engkau lakukan, dengar, yang engkau ada hadir dan dengar setiap minggu engkau membacanya. Tetapi respon kita untuk berjalan dengan firman itu sangat amat menentukan kemana hidup ini. Dan Alkitab berkata hasilnya adalah 30, 60 dan 100 kali lipat. Berapa banyak saudara yang mau menikmati hasil karena ketaatan firman? Tampaikan tanganmu. Berapa banyak saudara yang mau taat pada firman Tuhan? Katakan yes. Berapa banyak saudara yang mau berkata, saya mau mendengar firman Tuhan, dan setelah mendengar saya simpan di hati saya yang baik, kemudian saya mau membuat dia bertumbuh di dalam hidup ini. Saya mau supaya apa yang terjadi dalam hidup ini tidak cuma sia-sia, tetapi sesungguhnya saya mau menghasilkan buah di dalam ketekunan. Oke, saya mau bawa saudara untuk melihat respon daripada orang yang menerima 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Bagaimana caranya untuk supaya kita bisa setelah mendengarkan firman kita menjadi menghasilkan 30, 60 bahkan 100 kali lipat? Caranya adalah mendengarkan, itu yang pertama, mendengar. Kemudian Lukas berkata menyimpan. Jadi mendengar, menyimpan, kemudian mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi ada ketekunan. Mendengar, menyimpan dan tekun di dalamnya. Kemudian kalau Markus berkata setelah dia mendengarkan firman Tuhan, dia menyambutnya. Jadi mendengar, menyimpan, berbuah dalam ketekunan. Kitab Injil Markus berkata setelah dia mendengar firman Tuhan, dia menyambutnya dengan sukacita. Jadi bukan cuma mendengar, tapi dia menyambut firman itu. Kalau dalam Matius dia bilang setelah dia mendengar firman Tuhan, dia mengerti arti firman Tuhan itu. Nah saudara, kalau kita perhatikan Markus pasal 4 ayat yang ke-24 secara khusus saya bawa saudara untuk lihat ini. Markus 4 ayat 12, ayat 24 berkata begini. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur
akan diukurkan kepadamu. Setuju, katakan amin. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepada kamu. Jadi Markus 4 ayat 24 ini masih berentetan dengan perumpamaan tentang penabur. Yesus bilang, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan kepada saudara. Maka sadarlah bahwa ketika saudara mendengar firman Tuhan itu bukan cuma perkataan, tetapi firman itu juga tentang kuasa. Setuju, katakan amin. Jadi setiap firman Tuhan yang disampaikan, setiap perkataan firman yang dilepaskan kepada saudara, itu bukan cuma perkataan biasa, tetapi mengandung kuasa. Katakan dengan saya, mengandung kuasa. Perkataan Tuhan itu mengandung kuasa. Nah, oleh karena itu Markus 4 ayat 24 ini, lalu dalam Amplified Bible dia berkata bahwa semakin besar pemikiran dan pembelajaran terhadap firman yang saudara dengar, jadi pemikiran dan pembelajaran terhadap firman yang kita dengar, maka semakin besar pula pengetahuan dan kuasa yang akan kembali kepada saudara. Akan kembali kepada saudara. Semakin besar pemikiran dan pembelajaran kita terhadap satu firman yang kita dengar, yang saudara dengar, maka akan semakin besar pula pengetahuan dan kuasa yang kembali kepadamu. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, di dalam ketekunan, menyambut firman itu, mengerti firman itu, sebenarnya saudara dan saya sementara belajar untuk berpikir dan menekuni semuanya itu. Dan firman yang didengar itu akan membawa kepada kita pada sebuah kuasa yang lebih besar lagi. Setuju, katakan amin. Sebuah kuasa yang lebih besar lagi. Nah, oleh karena itu ini yang penting untuk saudara dan saya mengerti. Jadi dari perumpamaan ini memberikan kepada kita petunjuk sekarang bahwa respon kita terhadap sebuah firman itu menentukan kamu menghasilkan apa di dalam hidup ini. Menentukan hari depan saudara. Menentukan buah-buah yang akan kamu hasilkan besok dan seterusnya. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu ketika Yesus menyampaikan perumpamaan ini, dia sementara menanam sebuah dasar kepada semua orang yang mendengar bahwa firman yang disampaikan itu bukan biasa-biasa, tetapi engkau mesti memiliki sikap yang benar, sikap yang serius, sikap yang betul-betul mantap, yaitu mendengar, kemudian apa saudara? Menyimpan, bertekun di dalamnya, menyambutnya, bahkan Matius bilang mengerti akan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau 4 cara ini, 5 cara ini ada di dalam saudara, 4 atau 5 cara: mendengar, menyimpan, tekun, menyambut, dan mengerti dari setiap firman yang disampaikan, maka itu akan mendatangkan buah yang disebut 30, 60, ataupun 100 kali ganda. Berapa banyak saudara yang mau menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda? Tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, warga kerajaan, pagi ini saya akan membawa saudara untuk melihat respon daripada seorang murid yang juga mungkin dia ada di saat Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur, yaitu Petrus. Belajar dari Petrus waktu dia bertemu dengan Yesus dan berjalan di atas air. Saudara buka sebentar Matius pasal 14. Matius 14 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-33, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin zakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah mereka karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenang, aku ini, jangan takut." Ayat 28,
Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Dari bacaan tentang Yesus berjalan di atas air, saya ingin membawa saudara untuk melihat respon daripada orang yang memegang perkataan Tuhan, berjalan di dalam perkataan yang Tuhan omong kepada kita. Petrus adalah salah satu murid yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan, sehingga Alkitab berkata bahwa setiap hal yang didengar, setiap hal yang dia camkan tentang Tuhan berkata, itu adalah sesuatu yang menjadi kekuatan baginya. Dan pagi ini saya bawa saudara untuk melihat contoh. Sesudah Yesus memerintahkan mereka menyeberang dengan perahu, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Dan murid-murid naik perahu, dan cerita Alkitab berkata mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal di tengah danau. Dan Alkitab berkata ketika mereka lagi digoncang-gancingkan oleh gelombang angin sakal itu, maka Yesus datang jam 3 malam berjalan di atas air mendapatkan murid-muridnya. Tetapi apa yang menjadi respon mereka ketika mereka melihat ada satu sosok pribadi yang berjalan di atas air? Mereka ketakutan dan mereka berkata, itu hantu. Tetapi Yesus segera menenangkan mereka dengan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Firman itu selalu memberikan ketenangan kepada saudara. Amin. Di tengah-tengah angin badai sakal yang menghantam perahu saudara, dengar ada Yesus yang datang berkata, menenangkan kita supaya kita jangan takut. Berapa banyak saudara yang tahu ketika dalam pergumulan yang kita hadapi di hidup ini, terkadang kita menjadi tertekan, kita takut, kita bimbang, kita ragu. Tetapi perkataan Tuhan adalah perkataan yang menenangkan saudara. Perkataan yang membuat saudara menjadi tidak takut lagi. Ini yang dialami oleh Petrus dan teman-teman. Dan lihat, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jika engkau Tuhan, suruhlah aku ke sana berjalan di atas air. Apa yang Yesus jawab, saudara lihat. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus turun dari air, turun dari perahu, berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kenapa dia lakukan itu? Sebab dia mendengar perkataan Tuhan. Ini yang tadi di perumpamaan penabur, yaitu mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati yang baik, kemudian dia menekuninya di dalam hidup. Petrus mendengar Tuhan bilang, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu, dan Alkitab bilang dia mulai berjalan atas air mendapatkan Yesus. Bergeraklah sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Bergeraklah sesuai dengan firman yang Tuhan ucapkan kepada saudara, maka engkau akan bisa melakukannya. Oleh karena itu lihat di sini Alkitab bilang Yesus berkata, datanglah Petrus. Maka Petrus turun dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air. Ayat 30 saudara. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Orang yang penuh dengan firman Tuhan bukan berarti tidak ada bahaya. Orang yang pegang firman Tuhan bukan berarti tidak ada goncangan.
Orang yang pegang firman Tuhan, yang berjalan ikut firman Tuhan, bukan berarti tidak ada tantangan. Ada. Saudara lihat Petrus waktu dia udah berjalan di atas air, Alkitab bilang, kemudian angin bertiup, dia merasa tiupan angin, maka dia menjadi takut dan mulailah dia tenggelam. Tetapi karena firman itu disimpan di dalam hati, maka apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Dia tidak minta pertolongan kepada manusia, dia tidak minta pertolongan kepada siapapun, tetapi dia katakan, Tuhan tolonglah aku. Saya berharap ini menjadi seruan saudara semua dan saya pagi hari ini, bahwa kalau ada persoalan dalam hidupmu, engkau berteriak, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Kalau itu menjadi teriakan saudara, saya percaya Tuhan akan datang dan menolong saudara. Lihat ayat ini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun menjadi reda. Oleh karena itu saudara, ada beberapa hal yang penting yang saudara mesti perhatikan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, yang terus menjadi kuat di dalam Tuhan, yang tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Saudara, di dalam ketakutan Petrus tahu ada sesuatu yang mustahil bagi orang biasa atau normal untuk berjalan di atas air. Betul saudara? Tetapi Petrus percaya jika Yesus yang suruh, ia pasti bisa. Kita akan belajar pagi ini saudara, ada empat langkah yang dimiliki Petrus sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Memang dia sempat hampir tenggelam, tapi Tuhan datang karena dia berseru kepada Tuhan. Ada 4 hal yang membuat Petrus tetap melangkah dengan Tuhan. Yaitu langkah pertama, saya mau bilang begini, jangan mendengar kata manusia, tapi dengar kata Tuhan. Jangan mendengar kata siapapun, sebab kata manusia itu kadang menyakitkan, kadang menghancurkan, kadang membuat saudara goyah. Tetapi kalau perkataan Tuhan itu selalu membuat jangan takut, jangan takut, jangan takut. Oleh karena itu langkah pertama yang saudara mesti lakukan untuk mau berjalan dengan Tuhan, mau berjalan dengan semua yang baik, mau berjalan dalam firman-Nya, engkau mau bergerak sesuai dengan perkataan Tuhan, maka yang pertama saya bilang, engkau harus menutup telinga kepada perkataan manusia, fokus kepada Tuhan. Sebab hari itu secara mungkin Petrus akan bisa mendengar suara teman-temannya, lu gila turun di air, lu pasti tenggelam, ada angin sakau nih, ada gelombang, lu berani jalan, lu pasti tenggelam. Tapi Petrus fokus kepada kata Tuhan yang berkata datanglah. Ketika dia fokus kepada kata Tuhan datanglah, dia turun dari perahu dan dia berjalan di atas air. Jadi langkah pertama adalah tutup telingamu terhadap bisingan perkataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di sekitarmu. Fokus hanya kepada Tuhan, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan berjalan di depanmu. Langkah yang kedua, saya mau bilang begini, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Sebab Yeremia 16 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah dia yang mengandalkan Tuhan. Berapa banyak saudara mau diberkati Tuhan? Andalkan dia saja. Petrus sempat mengandalkan kekuatannya sendiri, mempertahankan diri di angin sakal yang ada. Bahkan waktu sosok Yesus datang berjalan di air, mereka salah berpikir itu hantu, padahal yang datang itu adalah Tuhan. Mereka berkata hantu. Kenapa? Sebab mereka bertahan di angin badai jam 3 malam itu dengan kekuatannya sendiri. Kalau saudara lihat, Yesus datang dan berkata, tenanglah, jangan takut, ini aku. Yesus menunjukkan dirinya untuk membuat orang-orang yang ada dalam perahu Petrus itu tidak takut lagi dan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri? Petrus mengandalkan kekuatan sendiri saudara. Dia berkata, Tuhan suruh aku datang, suruh aku berjalan di atas air. Dia turun dan berjalan di atas air, tapi dia tenggelam. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga saudara, langkah ketiga adalah jangan tinggalkan perahu.
Kenapa jangan tinggalkan perahu? Kenapa jangan tinggalkan perahu? Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Ayat 29 berkata begitu. Kata datanglah, ini adalah kata undangan Yesus. Juga mengundang kita untuk masuk dalam rencananya. Dan rencananya itu selalu baik. Perhatikan saudara, Petrus lebih senang untuk masuk ke dalam gelombang laut bersama Yesus daripada dia tinggal di kapal bersama teman-temannya. Dengan kata lain, ia lebih baik berada di dalam bahaya bersama Yesus daripada di tempat yang aman tetapi tanpa Yesus. Nah saudara, Yesus saat ini mengundang engkau dan saya untuk meninggalkan perahumu. Perahu adalah gambaran daripada kehidupan manusia ini. Tuhan bilang, tinggalkan perahumu dan ayo datang mendekat kepadaku. Memang ada bahaya saudara, tapi Petrus meninggalkan perahunya. Jangan tinggal di perahu. Perahu bicara tentang kekuatan manusia, sesuatu yang bisa menjadi saudara aman. Tapi Tuhan bilang, keluar, datang, berjalan bersama saya. Maka engkau akan melihat kekuatan yang akan engkau terima. Kemudian yang keempat, langkah keempat adalah jangan lihat sekelilingnya. Jangan lihat sekeliling, jangan lihat kiri dan kanan, tapi engkau mesti fokus kepada Tuhan. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengelurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ayat 30 dan 31 berkata demikian. Saudara, kita sudah tahu bahwa orang benar itu hidup karena percaya. Setuju, katakan amin. Orang benar hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Karena yang kelihatan itu adalah semu dan sementara. Oleh karena itu perhatikan bahwa Ibrani pasal 16 ayat yang ke-8 berkata begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Ibrani 16 ayat 8 berkata begitu. Oleh karena itu saya bilang langkah keempat itu adalah jangan lihat sekelilingmu. Sebab yang ada di sekelilingmu itu tidak seperti apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Apa yang dialami oleh Petrus? Apa yang dialami oleh Petrus? Ketika dia merasa tiupan angin, Alkitab bilang dia mulai lihat kiri kanan. Wah, ini bahaya, saya pasti tenggelam. Benar-benar dia tenggelam, saudara. Melihat kiri dan kanan, melihat di sekelilingmu, kadang-kadang membuat kita menjadi kehilangan pegangan. Kita menjadi terpengaruh ke kiri, terpengaruh ke kanan. Kita tidak punya menjadi orang yang tidak punya prinsip dalam hidup ini. Tapi Alkitab berkata bahwa hari itu Yesus mengulurkan tangannya. Dia mengangkat Petrus dari dalam ketenggelamannya, dari dalam keadaan dia terpuruk di dalam air itu. Ada tangan Tuhan yang memegang dia. Untung masih ada tangan Tuhan yang memegang dia. Jika tidak, maka Petrus pasti tenggelam. Dan Yesus berkata, Alkitab berkata bahwa dan mereka semua naik ke atas perahu. Mereka naik ke atas perahu dan mereka melihat angin itu menjadi reda. Saya berkata bahwa Petrus melakukan sebuah tindakan iman karena dia percaya kepada Tuhan. Dia turun dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air. Dan Alkitab berkata itu badai, saudara. Alkitab berkata itu ada angin sakal, tapi Petrus tidak mau diam di dalam perahu. Dia tidak mau aman di perahu, tapi dia keluar dari perahunya. Dia menuju ke angin yang penuh gelombang itu. Kemudian di situ dia berjalan di atasnya. Artinya Petrus sementara punya keyakinan, kalau saya berjalan di dalam gelombang, asal ada Yesus di situ, aku pasti selamat. Dan sesungguhnya betul, Petrus ditolong Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan baik-baik, saudara. Apapun yang engkau alami, engkau mesti berani bertindak dengan iman kepada Tuhan, bertindak dengan kepercayaan kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, engkau tidak takut sebab Yesus ada bersama dengan engkau.
Berjalanlah bersama dengan Tuhan di dalam segala hal. Jangan pernah takut mengalami atau menghadapi badai dunia ini. Bergeraklah sesuai dengan perkataan Tuhan. Jika engkau bergerak bersama dengan perkataan Tuhan, sesuai dengan perkataan Tuhan, dengar baik, ada pertolongan yang datang tidak pernah terlambat. Petrus bergerak sesuai dengan perkataan Tuhan. Waktu Tuhan bilang datanglah, dia bergerak sesuai dengan apa yang dia datang kepada Tuhan. Sekalipun dia tahu di situ ada gelombang, tapi karena ada Yesus dia berani datang. Pagi hari ini pastikan engkau adalah orang yang berani bertindak karena perkataan Tuhan engkau pegang. Engkau adalah orang yang berani bertindak karena perkataan Tuhan itu engkau simpan di dalam hatimu. Engkau berani bertindak, bergerak karena Tuhan telah memenuhi engkau dengan firman. Dia membekali kamu dengan firman yang luar biasa. Oleh karena itu pagi hari ini jangan takut, bergeraklah bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara perhatikan ada 4 langkah yang mesti engkau lakukan seperti yang dilakukan oleh Petrus. Yaitu langkah pertama, jangan mendengar kata manusia. Langkah yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Langkah yang ketiga, jangan mau tinggal di dalam perahu. Dan langkah yang keempat, jangan lihat sekelilingmu. Oleh karena itu mari saudara, pagi hari ini saya mau berkata, bergeraklah sesuai dengan perkataan Tuhan. Bukan perkataanmu atau perkataan orang lain, tapi perkataan firman. Itu yang akan membuat engkau dan saya hidup. Kita sudah lihat bagaimana benih yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di semak duri, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu atau di tanah yang baik. Masing-masing punya porsi bagaimana mereka menerima kekuatan dari Tuhan. Dan saya memberi contoh untuk saudara hari ini dengan Petrus yang berkata berjalan ikut apa yang Tuhan ucapkan kepada dia dan dia diselamatkan. Pagi hari ini tidak ada cara lain untuk engkau menikmati janji Tuhan ketika engkau berjalan. Bergeraklah sesuai dengan perkataan firman. Memang di dunia ini kamu bisa mendengar perkataan temanmu, kamu bisa mendengar perkataan orang, kamu bisa mendengar perkataan hatimu. Tetapi yang lebih kuat, yang berbicara dan membawa kamu kepada keselamatan, itu adalah perkataan Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini, jika engkau mau bergerak, jika engkau mengalami movement dalam hidup ini, penuhi hidup saudara dengan perkataan yang datang dari Tuhan. Sekiranya Tuhan memberkati saudara pagi hari ini. Tundukkan kepala saudara dan saya ajak mari bersama-sama kita akan berdoa. Jika engkau mau bangkit berdiri, mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu dan kita akan berdoa. Dia Allah yang memberi perkataan-perkataan yang menghidupkan kamu. Dia Allah yang memberikan sebuah perkataan yang menghidupkan, memberi jawaban, menolong kita semua. Oleh karena itu pagi ini buka tanganmu dan berkata, Tuhan, biarkan saya berjalan sesuai dengan perkataan-Mu. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Sekalipun dia hampir tenggelam di dalam badai, tapi dia melangkah mengikuti perkataan Tuhan. Dan tangan Tuhan siap menolong dia. Dan pagi hari ini saya tahu bahwa setiap saudara dan saya, kita masing-masing punya pergumulan. Tetapi di balik pergumulan itu ada Tuhan yang bisa menolong saudara. Karena itu angkat tanganmu dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kami tahu ada banyak perkataan yang bisa membuat kami tergoncangkan. Ada banyak ucapan-ucapan di sekitar kami, di kiri dan kanan, yang bisa membuat kami menjadi tidak taat kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini firman mengajarkan kepada kami untuk kami berjalan, bergerak, move sesuai dengan perkataan-Mu. Dan aku percaya tiap umat Tuhan yang mau bergerak dengan firman Tuhan, dia seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya yang baik dan melakukannya, berbuah dalam ketekunan. Maka saya percaya umat-Mu pasti diberkati, umat-Mu pasti menikmati semua janji Tuhan. Dan pagi hari ini biar tangan Tuhan yang dahsyat itu ada bagi setiap kami, baik mereka yang lagi bergumul dalam hidup ini, mereka yang lagi sementara punya masalah dalam hidup ini, bergumul dengan apapun. Aku percaya hanya di dalam tangan Tuhan ada pertolongan, di dalam tangan Tuhan ada kuasa, di dalam tangan Tuhan ada mujizat yang tersedia bagi kami. Aku berdoa bagi setiap orang yang sementara dalam kondisi fisik yang sakit, lemah, tak berdaya dan terbaring di tempat pembaringan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka disembuhkan oleh Tuhan. Ada beberapa orang yang sementara merencanakan perjalanan, biar Tuhan juga sertai perjalanan mereka mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh umat-Mu pagi ini dengan apa yang mereka sementara hadapi tiap-tiap hari. Aku percaya karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Tidak ada yang sukar, tidak ada yang sulit, sebab Tuhan membuka jalan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Bapa,
Bapa, pagi hari ini kami mau menyelesaikan ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah yang mengedangkan tangan bagi kami semua pagi hari ini dan mencurahkan semua yang baik yang ada di kerajaan Allah, baik itu anugerah, berkat, dan kasih sayang yang berasal dari Bapa di surga, dengan penyertaan oleh kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong, dan memberkati kami semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dan sekiranya berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.